Dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, Kemendikbud mengklaim bahwa dosen itu akan memiliki fleksibilitas ya di dalam merencanakan karir. Apakah memang begitu kenyataannya nanti di lapangan? Kalau memang Permendikbudristek itu sudah akan diterapkan, mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing masih membahas tentang Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, tetapi lebih mengarah kepada fleksibilitas karir dosen ya. Jadi saya yakin bahwa sebagian besar Bapak Ibu itu sudah pasti mengikuti sosialisasi dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Mungkin sebagian besar juga Bapak Ibu sudah membaca isi dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tersebut. Nah, di mana berdasarkan dari munculnya Permendikbudristek tersebut ya, di mana terkait dengan tentang karir, profesi, dan kesejahteraan dosen, Kemendikbudristek itu mengklaim bahwa dengan munculnya atau diterbitkannya Permendikbudristek tersebut, itu karir dosen itu akan lebih fleksibilitas ya, dimana karena memang secara garis besar itu ada yang menyebutkan ya di situ bahwa kita itu bisa memilih salah satu dari tridharma perguruan tinggi tersebut untuk dijadikan sebagai prioritas. Ya, bukan meninggalkan yang lainnya kalau kita sudah memilih salah satunya. Ya, tetapi tetap ada satu yang lebih diprioritaskan. Nah, harapannya kan semacam itu. Nah, tetapi apakah kalau kemudian kita sudah memilih salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang kita jadikan sebagai yang paling utama, apakah kemudian akan meningkatkan reputasi karir kita ke depan berdasarkan dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini? Kalau kita membahas ya terkait dengan terutama dengan fleksibilitas ya karir dosen, di mana Kemendikbudristek itu mengungkapkan setelah dari hasil sosialisasi tersebut itu dosen-dosen di seluruh Indonesia itu diberi kesempatan selama 1 tahun untuk mempelajari maupun universitasnya ya untuk mempelajari Permendikbudristek tersebut, kemudian nanti akan diaplikasikan atau diimplementasikan per Agustus 2025 gitu. Nah, hal ini diungkapkan oleh Dirjenristek dalam hasil sosialisasi yang dilakukan secara daring. Ini yang sangat disayangkan. Kenapa ketika muncul aturan Permendikbudristek itu justru dilakukan sosialisasinya secara daring ya, tidak dilakukan secara offline gitu. Nah, selain itu Permendikbudristek ini juga menyederhanakan aturan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen serta peningkatan otonomi perguruan tinggi dalam menentukan karir dosen. Nah, ini tentunya menjadi angin segar bagi teman-teman dosen, terutama satu yang ingin pindah kampus. Nah, itu sudah akan jauh lebih mudah ya, harapannya semacam itu ya, karena tidak lagi dibutuhkan yang nama lolos butuh ya. Cuman seringkali terjadi di lapangan, baik itu zaman sebelum adanya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, budaya di Indonesia itu ketika seseorang pindah ke kampus yang lain itu biasanya akan selalu dilabelin bahwa dosen tersebut itu mungkin tidak berkompeten di universitas sebelumnya, atau mungkin ada masalah di universitas yang belumnya. Padahal kalau di universitas yang lain, perpindahan antara dosen ataupun profesor itu sudah merupakan hal yang wajar atau yang lumrah, dan bahkan mereka masih tetap memiliki hubungan yang baik, tetapi bertolak belakang dengan yang kejadian di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adanya pengangkatan ya dosen. Nah, pengangkatan dosen ini di mana dosen yang baru diangkat dan sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2, maka dia langsung akan mendapatkan gelar asisten ahli. Sedangkan dosen yang baru diangkat dan sudah memenuhi SKS, lebih dari 12 SKS, baik itu yang S2 maupun yang S3, khusus untuk yang S3, dia langsung akan mendapatkan gelar lektor. Nah,
yang paling menarik tentunya adalah sertifikasi dosen. Nah, mungkin selama ini yang menjadi momok bagi teman-teman dosen yang selama ini ketika mengikuti sertifikasi dosen itu masih banyak dosen yang tidak lulus, ya, baik itu secara tes TKDA maupun TKBI atau bahkan melalui proses penilaian PDD UKT-PT. Nah, kali ini dengan munculnya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, universitas itu diberikan wewenang yang lebih tinggi untuk mengelola sertifikasi dosen, asalkan universitasnya sudah terakreditasi minimal unggul. Ya, itu. Jadi kalau yang belum unggul belum bisa menerapkan sertifikasi dosen di sini. Nah, apa sebenarnya keunggulannya? Keunggulannya adalah tidak diperlukan lagi syarat-syarat seperti tes TKBI maupun TKDA, khusus untuk yang syarat ke kementerian. Tetapi kalau misalnya itu dibutuhkan, itu berarti hanya sebagai syarat pada universitasnya. Selebihnya, untuk Bapak Ibu bisa lulus sertifikasi dosen, maka melalui proses uji kompetensi, yaitu melalui proses penilaian portofolio. Nah, tentunya ini merupakan angin segar bagi universitas maupun bagi teman-teman dosen, karena ini bisa meningkatkan otonomi perguruan tinggi di dalam menentukan karir dosen. Jadi, dosen-dosen tidak perlu lagi terlalu khawatir bahwa saya kira-kira lulus apa enggak ya di dalam sertifikasi dosen. Yang paling diperhatikan atau yang paling ditunggu-tunggu adalah tentunya implikasi atau aplikasi dari Permendikbudristek ini, itu yang akan dilakukan per Agustus 2025. Jadi kita harus menunggu selama 1 tahun ini. Nah, kini dosen itu juga memiliki fleksibilitas dalam merencanakan karir dan menentukan capaian kinerjanya. Nah, ini yang menjadi tugas kita sebagai seorang dosen, kemudian universitas, untuk membuat SOP yang namanya kinerja, ya, capaian kinerja dosen. Nah, yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini bisa menjadi plus minus. Ya, kalau plusnya ya tentunya ini menjadi suatu kebanggaan, ya, karena tentunya universitas itu akan mungkin menurunkan level dari capaian kinerja dosennya untuk mencapai atau disesuaikan dengan kemampuan universitasnya. Tetapi negatifnya adalah kemungkinan besar akan muncul yang namanya praktek-praktek guru besar atau profesor abal-abal, ya. Tetapi yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa aturan pakemnya yang untuk dari kementerian itu tetap harus diterapkan. Misalnya seperti apa? Misalnya adalah tentunya dengan syarat khusus seperti publish di jurnal internasional bereputasi, itu masih tetap dipakai, ya Bapak Ibu. Kemudian Direktur Kemendikbudristek itu juga menjelaskan dengan adanya aturan ini, status dosen itu menjadi lebih jelas karena semua dosen itu tetap akan memiliki jabatan akademik. Karena selama ini Bapak Ibu masih banyak dosen-dosen, sekitar 59 ribuan itu, dosen-dosen itu ternyata masih belum memiliki yang namanya jabatan akademik. Kenapa demikian? Karena ketika dosen baru diangkat, itu harus menunggu dulu 2 tahun, baru bisa mendapatkan NIDN misalnya, atau baru bisa mendapatkan jabatan fungsional pertamanya. Nah, itu yang mungkin ketika 2 tahun itu juga prosesnya tidak serta-merta langsung mengajukan, kemudian besoknya langsung mendapatkan jabatan fungsional atau jabatan akademik. Tetapi perlu menunggu berbulan-bulan juga, baru bisa mendapatkan jabatan akademik tersebut. Nah, itu yang terjadi, yang pernah saya bahas, kenapa sih sistem birokrasi di Indonesia itu terlalu berbelit-belit. Nah, apa susahnya kalau misalnya ajuan itu sudah dilangsungkan atau sudah diberikan atau di-apply, ya langsung diproses gitu. Nah, dosen ini juga dapat lebih fleksibilitas dalam pemenuhan tridharma sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ini yang mungkin menjadi salah kaprah di beberapa komentator di YouTube saya. Kalau berdasarkan apa yang saya pahami, bahwasanya dosen-dosen itu boleh memilih salah satu yang paling diprioritaskan dari 3 tridharma yang selama ini kita lakukan. Nah, kebanyakan dosen-dosen itu mungkin ya beranggapan, saya tolong dikoreksi kalau salah, bahwasanya ketika kita memilih salah satu dari 3 tridharma
tiga dharma yang kita selama ini lakukan, maka yang keduanya itu boleh kita tinggalkan. Nah, padahal kalau berdasarkan apa yang saya pahami, tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwasanya kita memilih salah satu yang paling diprioritaskan dari tiga dharma yang selama ini kita lakukan. Nah, aturan baru ini menegaskan hak dosen ASN maupun non-ASN untuk sebenarnya memperoleh juga pendapatan di atas kebutuhan hidup minimum dan hak bekerja yang lebih dari satu perguruan tinggi. Nah, ini yang masih juga sulit untuk diimplementasikan. Kenapa demikian? Karena terutama bagi kampus-kampus swasta, tentunya mereka memiliki keterbatasan finansial untuk membayar dosen-dosennya. Memang benar, kalau kita mengikuti aturan khusus untuk dosen non-PNS yang bekerja di PTS-PTS, kalau kita mengikuti aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya tentu memang kita layak untuk mendapatkan upah minimal ya, sesuai dengan upah minimum pada masing-masing daerah. Tetapi kenyataannya, apa yang terjadi saat ini itu harapannya bahwa dengan munculnya Permendikbudristek ini kita akan mendapatkan bayaran atau kesejahteraan itu sesuai dengan kebutuhan hidup minimum di masing-masing daerah. Nah, tetapi jangan salah juga bahwa survive-nya PTS itu bersumber dari banyaknya inputan mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa pada kampus tersebut. Sedangkan PTN-PTN itu secara bebas membuka jalur di mana-mana, membuka kampus di mana-mana, dan juga membuka jalur mandiri yang tanpa batas. Sehingga itu mematikan atau mengambil yang namanya hak-hak dari teman-teman di PTS. Nah, itu yang terjadi kenyataan di lapangan. Sebaiknya, kalau menurut saya, pemerintah itu harus punya yang namanya standarisasi gaji dosen. Ya, itu berlaku semuanya. Ya, jadi tidak memandang yang ASN maupun yang non-ASN. Jadi semuanya berlaku sesuai dengan jabatan akademik dan sesuai dengan upah minimum pada masing-masing daerah. Kalau misalnya sudah semacam itu, mau nggak mau berarti universitas yang kecil-kecil itu harus merger dengan universitas yang besar. Tetapi ini juga bisa membawa dampak negatif karena saya sudah pernah melihat universitas-universitas yang merger justru menjadi beban. Ya, universitas-universitas yang merger itu ke universitas yang lebih besar. Karena inputan mahasiswanya tidak ada, dosen-dosennya juga diajak kerjasama juga tidak bisa. Nah, itu justru yang menjadi beban kalau kemudian dilepas juga ya kita sudah terlanjur merger. Nah, itu yang harus juga dipikirkan baik-baik. Nah, ini merupakan ikhtiar ya untuk membawa bahwa penghasilan dosen di Indonesia itu agar tidak semata-mata memenuhi upah minimum, tetapi juga mengarah kepada terjaminnya keamanan sosial para dosen. Nah, harapannya semacam itu. Tapi berdasarkan informasi yang ada, dengan adanya terbitnya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, besar kemungkinan ya, sangat kecil ya, sangat kecil kemungkinan itu sulit untuk diterapkan, terutama kesejahteraan dosen yang berada di PTS-PTS ya gitu. Nah, dalam kesempatan yang sama ya, kemudian pendidikan vokasi menilai penerbitan regulasi tersebut itu telah disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Harapannya semacam itu. Tetapi apakah yang membuat kebijakan ini pernah terjun ke PTS-PTS biar tahu kondisinya semacam apa? Nah, harapannya regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola profesi dan karir dosen, serta memberikan tunjangan dan penghasilan bagi dosen ASN dan dosen non-ASN. Nah, fokus sampai dengan akhir tahun 2024 ini adalah perguruan tinggi harus memahami regulasi tersebut ya, harus mempelajarinya, kemudian kita membuat SOP. Nah, semestinya biar tidak melenceng jauh, Kemendikbudristek itu mungkin punya panduan yang harus menjadi pakem ke seluruh universitas. SOP yang harus dibuat itu seperti apa. Kemudian khusus untuk persatuan, mungkin persatuan perguruan tinggi swasta itu membuat sebuah kebijakan terkait dengan kesejahteraan dosen dan juga SOP terkait dengan aturan tersebut. Nah, kemudian pada semester pertama ya, tahun 2025 itu perguruan tinggi itu akan menyiapkan implementasi dan SOP pada aplikasi Sister dan mensosialisasikan ke dosen-dosen. Nah, tentu
mulai sekarang sampai bulan Juni 2025 itu akan ada sosialisasi maupun pendampingan yang dilakukan Kemendikbudristek dan penyediaan materi panduan untuk perguruan tinggi yang akan dirilis terhadap bertahap ya, secara bertahap sebelum kebijakan ini akan dapat ideal diimplementasikan pada bulan Agustus 2025. Nah itu, nah tentunya harapan kita adalah yang menjadi catatan oleh teman-teman dosen itu adalah munculnya Permendikbudristek ini lebih benar-benar nyata terkait dengan kesejahteraan dosen. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu bisa komentar di kolom chat komentar saya ataupun di Instagram saya ataupun di Facebook saya. Saya secara terbuka menerima kritikan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.